Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan senantiasa menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Shalom, salam sejahtera, selamat berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya berdoa dan berharap dalam nama Yesus Anda tetap kuat dalam Yesus. Anda tidak kehilangan harapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara, apapun yang terjadi. Dan ketika saudara melihat ke depan, saudara melihat hari depan, saudara harus tahu kehidupan orang percaya adalah hari depan yang penuh harapan. Sekalipun saudara tidak melihat harapan di dalamnya, tapi harus Anda tahu, kehidupan orang percaya adalah hari depan yang penuh harapan. Amin. Di hari-hari ke depan ada harapan dan saudara akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita buka firman Tuhan hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-14, sekali lagi. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan menulis demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara, apa yang dimaksud oleh Yesus damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia? Tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera seperti inilah yang tidak dimiliki oleh seorang yang bernama Sakeus. Sakeus, saudara, dalam Injil diceritakan dia adalah seorang pemungut cukai atau petugas pajak dari pemerintah Roma untuk memungut pajak kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Dan dia, saudara, misalnya begini, dia harus membayar pajak, menyerahkan pajak kepada pemerintah Roma 1, dia memungut 4. Dia memungut lebih 2, 3 sampai 4 kali lipat, saudara. Dan itu sah. Yang penting dia harus membayar pajak kepada pemerintahan Roma pada waktu itu. Sakeus seorang yang kaya, seorang yang punya kedudukan penting di pemerintahan Roma. Tetapi saudara, walaupun dia kaya, dia memiliki segalanya, kekayaan, kedudukan, tidak bisa memberikan damai sejahtera kepada dia. Dia mungkin sejahtera kehidupannya. Tapi saudara tahu, dia tidak memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang begini, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Sakeus. Sehingga satu kali ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkunjung ke rumahnya. Dia menerima damai sejahtera yang tidak diberikan oleh harta, yang tidak diberikan oleh kekayaan kepada dia. Sehingga dia mengatakan begini, ketika dia berubah, dia tidak fokus lagi kepada harta. Dia bilang begini, kalau ada orang yang saya melakukan kesalahan, saya memungut pajak lebih, saya akan bayar dia 4 kali lipat. Saudara lihat, dia rela melepaskan itu. Padahal dulu dia berusaha mengumpulkan hartanya. Dia memungut lebih supaya dia kaya, dia sejahtera, dia makmur. Tapi hari ini dia lepaskan. Karena dia menerima sejahtera yang bukan damai sejahtera, yang bukan diberikan oleh dunia, yang bukan diberikan oleh harta benda, oleh kekayaan. Bukan itu. Damai sejahtera ini juga, saudara, yang tidak didapatkan oleh ada seorang wanita yang telah 6 kali menikah. Satu kali dia ketemu dengan Yesus di sumur. Ketika siang hari, saudara, dia sedang menimba air. Dia telah 6 kali menikah, tapi dia tidak memiliki damai sejahtera dari pernikahan itu. Dia mungkin mencari damai sejahtera. Dia ingin mencari kepuasan, hidup yang asik, yang enak. Tapi dia tidak memperoleh. Sampai dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus bilang kepada dia, kalau air yang aku akan kuberikan kepadamu, itu akan menjadi seperti mata air dalam hatimu. Dia akan ada di hatimu, mengalir seperti sungai. Ketika wanita dia menerima Yesus, saudara, dia ceritakan kepada orang-orang di mana tempat dia tinggal. Dan makin banyak orang mengenal Yesus dan datang kepada Yesus. Nah, damai sejahtera itu yang tidak dimiliki oleh wanita ini dari pernikahan. Ada banyak orang berpikir dia akan senang, dia akan bahagia, dia akan happy kalau menikah dengan suami yang kaya, suami yang berhasil, istri yang cantik, dan lain sebagainya.
Tapi saudara tahu, Anda bisa mendapatkan damai sejahtera, kesenangan, keasikan dari semua itu. Tapi ada damai sejahtera yang tidak bisa dibeli. Ada damai sejahtera yang saudara tidak bisa dapatkan dari pernikahan tanpa Yesus. Damai sejahtera semacam ini juga saudara yang tidak ditemukan oleh Paulus. Sebelum dia menjadi nama Paulus, namanya Saulus. Dia seorang yang berpendidikan, punya kedudukan yang terhormat. Dia sangat tidak suka dengan pengikut Yesus. Oke? Dia dihormati, saudara. Dia punya kekuasaan, dia punya power. Dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Memenjarakan orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian saudara bahkan membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Dia punya kedudukan. Dia punya power. Dia punya kekuasaan. Tapi saudara, kekuasaan bisa memberikan kita kesenangan. Kekuasaan bisa memberikan kita kebahagiaan, bisa. Tapi saudara harus tahu, ada damai sejahtera yang diberikan hanya oleh Yesus. Tidak bisa diberikan oleh kekuasaan. Tidak bisa diberikan saudara oleh kedudukan. Nggak bisa. Paulus nggak merasakan itu. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia menerima damai sejahtera saudara. Dia berbalik. Dia menjadi seorang rasul saudara yang menjadi obor bagi penginjilan di Asia. Luar biasa. Saudara, damai sejahtera yang dimaksud di sini kalau saudara melihat dalam Alkitab, ya, ada seorang yang bernama Stefanus. Dia pengikut Kristus. Ketika akhirnya saudara dia dilempari oleh batu karena imannya, Stefanus tidak mengeluh. Dia memandang ke langit dan dia lihat ada malaikat, ada Tuhan Yesus yang akan menyambut dia. Sekalipun dia sakit, dia mempertahankan imannya. Tapi saudara, dia bertahan karena ada damai sejahtera yang melampaui rasa sakit, yang melampaui penganiayaan, yang melampaui semuanya itu saudara, yang Stefanus rasakan. Saudara, segala sesuatu itu sia-sia tanpa Yesus. Salomo pun pernah berkata, dia memiliki total wanita di kehidupannya, 700 istri, 300 gundik. Dia memiliki harta yang sangat luar biasa. Tapi Salomo bilang, ini yang pernah mengatakan ini saudara orang paling kaya. Tidak ada orang yang lebih kaya dari Salomo, saudara, sebelum Salomo, bahkan sesudah Salomo kalau ditotal dengan kurs pada waktu itu dan disesuaikan juga dengan zaman sekarang. Saudara, tidak ada yang lebih kaya dari Salomo. Perak nggak laku di zamannya Salomo. Emas berlimpah di zaman Salomo. Salomo hanya diam, berbondong-bondong orang datang membawakan harta kepada Salomo. Raja-raja datang, pembesar-pembesar datang, bahkan menyerahkan. Jadi pernikahan Salomo di zaman dulu bukan cuma sekedar pernikahan karena jatuh cinta, ya. Pernikahan zaman dulu bagi Salomo itu karena pernikahan politik juga. Jadi ada pembesar-pembesar, raja-raja, mereka menyerahkan anak mereka kepada Salomo. 1000. Dan Salomo sangat kaya. Tapi Salomo pernah berkata, semuanya sia-sia. Saudara, segala sesuatu di dunia ini, saudara, harta memang bisa memberikan keasikan, kebahagiaan, bisa kedudukan, posisi, dan lain sebagainya. Tapi saudara harus tahu, saudara harus mengerti, ada damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh Yesus, yang tidak bisa diberikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Saudara, satu waktu, saya dikontak oleh seseorang untuk bisa bertemu. Kemudian saya dijemput saudara di radio, waktu dulu saya masih siaran, saudara, saya dijemput di radio. Dia mengatakan, Pak, dia bilang, nanti kamu ada yang jemput, tolong datang ke rumah saya. Saudara, ketika saya datang sampai ke rumah yang dituju, saudara, rumah ini besar, saya bertemu dengan keluarga di tempat itu, dan ada seorang bapak, ada berbicara kepada saya. Dia bilang, Nixon, saya pertama kali mengenal kamu dalam khotbah. Satu kali ketika saya sedang pusing, ada begitu banyak masalah di kehidupan saya jalan dengan driver saya pulang dari kantor, saya masih muter-muter kota Surabaya, saya putar-putar gelombang radio, saya bosan dengan radio, saya cuma sekedar aja cari-cari gelombang radio. Tiba-tiba saya mendengar suara kamu, dan ketika itu kamu khotbah. Saya ingat sekali kamu khotbah, dan tema khotbah kamu pada waktu itu, segala sesuatu sia-sia tanpa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kamu mengatakan pada waktu itu, kamu bilang begini, bahkan sebanyak apapun uang saudara, kalau tanpa Yesus itu sia-sia. Saya bilang sama sopir saya, waktu itu saya belum orang Kristen, saya belum percaya Yesus. Saya bilang sama driver saya, ini pendeta bodoh, belum tahu nikmatnya punya uang banyak. Padahal saya udah punya uang lebih dari cukup waktu itu, Nixon. Tapi saya pun
tidak merasakan hidup ini enak. Tapi saya katakan sama Sabirsa, itu pendeta yang bodoh. Tapi akhirnya saya mengenal Yesus, saya percaya kepada Yesus, dan saya tahu, betul kata kamu, yang bisa memberikan damai sejahtera itu bukan harta, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan mobil mewah, bukan rumah mewah. Itu bisa, tapi tetap ada damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh semua itu. Saudara, dia bilang sama saya, Nixon, anak saya sakit. Dia bawa saya, saudara, untuk bisa melihat anaknya. Saudara tahu, itu kamar yang khusus. Ruangan itu dinding-dindingnya terbuat dari kaca, dan ditutupi oleh kain. Dia bilang, ini anak saya sakit udah sekian lama, Nixon. Saya dan keluarga saya telah berusaha dengan semua kemampuan kami untuk membawa anak kami ini kemana saja. Asal dia bisa disembuhkan. Tapi nggak bisa. Sudah beberapa tahun anak kami ini nggak bisa ngomong. Nggak pernah berbicara. Cuma mengaum, cuma gitu. Seorang anak laki-laki, saudara, yang keluarga ini sangat saya. Bilang, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia bilang, saya percaya Yesus. Tapi sebagian keluarga saya belum percaya Yesus. Kalau anak kami mungkin disembuhkan, mereka akan lihat. Memang harta tidak bisa menyembuhkan anak kami. Saya udah berusaha. Ketika saya lihat anak ini, saudara, saya juga bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saudara, ketika saya lihat anak ini, ada suara di hati saya bilang begini, anak ini akan sembuh. Doakan. Ada suara di hati saya itu kuat sekali, saudara. Nggak selalu seperti itu sih, saudara. Tapi waktu itu ada suara yang kuat sekali bilang, doakan anak ini. Saya dekati anak itu, saudara. Papanya nangis. Saya tumpang tangan. Satu kata-kata yang sederhana, saudara, yang Tuhan taruh di hati saya untuk bisikan kepada anak itu. Saya cuma dekati, saya bisikan kata-kata ini kepada anak ini. Saya bilang sama dia, Yesus mengasihi kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan kamu. Saudara boleh percaya, boleh tidak, saudara. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Tiba-tiba anak itu bangkit, saudara. Dia duduk. Dia lihat papanya. Saudara, saya tidak mengada-ngada itu, saya juga kaget, saudara, papanya kaget. Dan udah sekian tahun anak ini tidak pernah memanggil papanya, tidak pernah berbicara apa-apa. Dia lihat papanya dan dia panggil, Papa. Wow. Luar biasa, saudara. Papanya nangis, keluarganya nangis. Anak itu disembuhkan. Bukan karena saya, saudara. Hari itu, saudara, hari itu, satu keluarga utuh itu, orang tuanya, saudara-saudara mereka yang ada di situ, bahkan driver, saudara, mereka yang sudah lama ikut keluarga ini, driver mereka, saudara, pembantu-pembantu mereka, sampai drivernya itu tanya, Tuhan Yesus itu benar-benar adanya. Satu keluarga itu, bahkan seisi rumah itu mereka bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya diantar pulang, saudara, bersama papanya, dia bilang, betul kata kamu, Nixon. Saya semakin menyadari hari ini, segala sesuatu itu sia-sia tanpa Yesus. Sudah berapa banyak uang dan saya tidak menghitungnya. Bagi saya, penting anak saya sembuh. Tapi tidak bisa. Di hari ini, saya dan keluarga bisa melihat, Nixon, Yesus itu sungguh-sungguh ada. Uang kami gak sanggup menyembuhkan anak kami. Tapi Yesus sanggup menyembuhkan anak kami. Saudara yang diberkati Tuhan. Segala sesuatu itu sia-sia tanpa Yesus. Sia-sia. Dan damai sejahtera yang dia akan berikan kepada kita tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Sekalipun seperti Stefanus, dia dianiaya, tetap ada damai sejahtera. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka dilemparkan di dapur api, ada ketakutan, saudara. Tapi apa yang membuat mereka mampu berhadapan dengan semua itu? Karena damai sejahtera di kehidupan mereka. Saudara, saya berdoa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup saudara, sehingga saudara mampu bertahan menghadapi apapun. Kalau kita melihat apapun dengan damai sejahtera, kehidupan saudara akan berbeda. Segala sesuatu sia-sia tanpa Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.
kita semua.